bukan untuk yang melintas, tapi untuk perusahaan yang beroperasional. Dan Udah jelas. Kalian dengar tuh apa yang dibilang sama adikku si Bobby? Apa dia bilang? Kalian dengar nggak? Jangan main-main kalian sama adikku si Bobby. Kalau di Aceh, BK bertahun-tahun, berpuluh tahun, nggak dipermasalahkan. Dengan adikku si Bobby ini, kalian jangan main-main. Ya, adikku si Bobby ini badan saja besar, otaknya kecil. Ini sebenarnya bukan dia yang bermain, tapi di belakang adikku si Bobby ini ada benih-benih PKI yang menunjuk pantat dia. Banyak loh Pak kerjaan di Medan ini Pak. Ngapain lah Bapak ini kurang kerjaan lah Pak. Ini ngurusin lagi plat-plat itu, plat BL Bapak urusin itu nggak urusan Bapak loh. Apalagi Pak, aduh buat gaduh-gaduh aja Bapak ini. Ya jangan sampai lah nanti kami ini warga Medan sama warga Aceh itu begaduh lagi ya. Kemarin gara-gara pulau itu sempat begaduh ini ya kan. Jangan sampai lah begaduh lagi nih gara-gara peraturan Bapak yang nggak masuk akal. Pak, APBD Sumatera Utara ini kan, itu kan hasil dari TTN kami, pajak rakyat seluruh warga negara Indonesia. Bukan cuma dari warga Sumut aja, Pak. Mikir nggak? Ya, gara-gara ini kami yang malu masyarakat nih. Baru lagi jadi gubernur, peraturannya dirubah-rubah. Yang kemarin 4 pulau sudah membuat rusuh seluruh Indonesia. Ya, akhirnya malu, minta maaf. Kalah juga. Yang sibuk-sibuk lagi perempuan anggota dewan tuh yang ibu-ibu tuh. Dipertahankan. Gak bisa kan kau mempertahankannya? Karena memang gak layak untuk dipertahankan hak orang. Nenek cocok lagi, yang step-step ke laut, yang buang-buang kuota. Tahu? Bobinas, Gupsu. Yang kemarin sakit hati ya karena 4 pulau di Aceh gak jadi miliknya, gak jadi milik Sumut itu ya, sampai plat mobil yang lagi spiral ya, sampai sekarang plat-plat mobil Aceh dirazia ya. Woi Bobby, kalau lo masih marah, kalau lo masih sakit hati ya, sekalian lo buat pos imigrasi antara Sumut dan Aceh. Jadi kalau rombongan Aceh mau ke Sumut harus pakai paspor. Berani nggak lu, Bob? Bobby, mantu mertua 11-12 kelakuannya. Keren. Pak Bobi Nasution, ini nggak ipar, nggak mertua, tindakan dan kebijakannya ini kadang-kadang memang di luar nalar. Dan sometimes pola pikirnya juga ada dugaan logical fallacy. Pak Bobi bilang bahwa razia plat kendaraan di luar Sumatera Utara itu dilakukan untuk optimalisasi pendapatan daerah. Dan saya nggak akan nanya sama Bapak apa perbedaan APBD dengan APBN dan juga perbedaan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Tapi gini loh Pak, apakah Bapak juga tidak ada kreativitas dan inovasi lain untuk peningkatan pendapatan daerah selain melakukan razia kendaraan yang itu dinilai salah kaprah? Lalu Bapak menyampaikanlah alibi di ruang publik bahwa Bapak juga mengikuti gaya dari gubernur provinsi-provinsi yang lain. Sebutlah misalnya salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi, gubernur Provinsi Jawa Barat. Namun sepengetahuan saya, Kang Deddy hanya menghimbau agar kendaraan dengan plat nomor luar Provinsi Jawa Barat yang masih beroperasi di wilayahnya itu untuk segera dilakukan mutasi. Sifatnya hanya himbauan. Dan kalau kemudian ada kendaraan yang lewat, itu tidak sampai ada larangan, apalagi kemudian ada razia. Jadi jangan salah kaprah. Dan ini seharusnya Bapak juga bisa membedakan mana kendaraan untuk melintas jarak jauh, jarak pendek, dan hanya lokal di provinsi saja. Toh sebetulnya kita juga sama-sama bayar pajak kan Pak. Jalannya juga bukan hanya jalan milik provinsi Bapak, tapi juga milik kita semua juga yang kita ikut berkontribusi untuk membayar pajak gitu. Dan aturan plat luar daerah yang ditiru dari provinsi lain yang Bapak sampaikan
nampaknya itu tidak bisa Pak diterapkan untuk kasus perlintasan antar provinsi seperti Aceh Sumatera Utara, kemudian Aceh Medan, Medan Aceh. Jadi seperti jalur Aceh Medan, Medan Aceh, ya kalau memang mau membuat kebijakan, Bapak seharusnya bisa melakukan koordinasi dulu, bisa melibatkan provinsi terkait, jangan sepihak, jangan mengada-ada. Ya bikinlah Pak, kalau mau bikin sebuah kebijakan itu kajian, dan jangan gerasak gerusu, kemudian membuat kebijakan yang instan, tiba-tiba ada kebijakan di luar nalar gitu. Ya harusnya Bapak juga bisa melibatkan dari provinsi yang bersangkutan. Nah tapi untuk hal ini saya kira ya ini agak lucu aja sih. Gimana menurut pendapat teman-teman? Sebenarnya ada nggak peraturan pilkada lu, pemilihan kepala daerah luar biasa? Seperti organisasi-organisasi itu, kalau sudah masalah kali dengan pimpinannya, diadakanlah Munaslup Musyawarah Nasional luar biasa untuk menggantikan pimpinan. Ini Sumatera Utara nih, gawat kali nih kebijakan dari gubernurnya nih Bobi Nasution. Dulu Pak Pulau yang dipermasalahkannya. Ternyata Presiden Pak Prabowo tak tahu nih permasalahan itu, akhirnya diselesaikan. Ini muncul lagi persoalan baru lagi. Plat kendaraan. Macam antara Aceh dan Sumut ini melaga rakyat Sumut nama Aceh aja nih. Kalau ada pilkada lu, cocoknya bikinlah di Sumatera Utara, diganti aja lah gubernurnya nih. Pak Prabowo tahunya Bapak persoalan plat kendaraan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Suhaib SPD. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan. Ini terkait tentang apa ya, tentang plat mobil nih ya, yang kalian todong-todong dari kemarin waktu aku live ya. Tolonglah Kak, suarakan ini Kak, tolonglah Kak dibahas ini Kak gitu ya. Aku kan belum tahu pasti gitu apa sih masalahnya, baru ku lihat-lihat, ku lirik-lirik, ku scroll ya. Ternyata di sini ini Pak Humasnya ini kan mengatakan kalau yang di razia kemarin atau yang dihentikan kemarin itu menyampaikan bahwasanya pengusaha-pengusaha yang berusaha di Sumatera Utara maka platnya harus BK, kan gitu, diganti katanya. Jadi ini adalah sumber daripada pemasukan ya untuk pembangunan Sumatera Utara. Jadi primadonanya inilah yang paling diharapkan gitu ya kan. Jadi itu masih menyangkut pengusaha kata dia ya kan. Terus kalau kutanya lah lagi ya, kalau semua daerah memperlakukan hal yang sama ya, seandainya semua mobil-mobil yang berusaha melewati pengusaha yang melewati daerah-daerah, semua daerah dari Aceh sampai ke Merauke, dari Aceh ke Jakarta, dari Aceh ke Pekanbaru, dari Sumatera ke Aceh, dari Sumatera ke Jakarta dan segala macam, harus mengganti setiap daerah. Kayak mana itu kalau menurut kalian? Bingung kan? Ya kan? Nah, sebenarnya ini adalah peraturan yang membingungkan, yang tidak dipikirkan, ya, tidak matang berpikirnya. Ya, hanya membuat kerusuhan, membuat semua menjadi kacau, membuat hubungan antara masyarakat satu dan dengan masyarakat di tempat lain menjadi kisruh. Aku jadi yakin ini hanya ingin membuat sesuatu kekisruhan, bukan fokus pada sebenarnya pendapatan. Karena selama ini bagaimana? Pengusaha atau perusahaan yang tidak memakai plat BK melewati Sumatera Utara aman-aman aja. Pemasukannya aman-aman aja. Tidak pula diributkan kenapa nggak dari dulu diributkan? Ya, jadi kan aneh kalau semua daerah memperlakukan hal yang sama setiap melewati daerahnya, maka apa yang didapatkan pengusaha lagi? Kalau semua daerah plat mobilnya itu harus disiapkan di dalam satu mobil. Mikir nggak?
Ya, gara-gara ini kami yang malu masyarakat nih. Baru lagi jadi gubernur, peraturannya dirubah-rubah dan sangat membingungkan ya. Yang ditanya itu masyarakatnya. Pemerintahnya yang berbuat, yang melakukan peraturan yang menurut aku aneh. Masyarakatnya yang ditanya. Kayak aku emak-emak di rumah, mana ngerti aku peraturan yang kalian bikin nih, kok nggak kalian jelaskan. Kalian bikin dulu peraturannya, baru kalian lakukan tindakannya supaya masyarakat mengerti apa